kita lihat di sini ada 3 tingkat tekanan pada turbin, yaitu tekanan tinggi atau high pressure, tekanan menengah atau intermediate pressure, dan terakhir adalah tingkatan rendah atau low pressure. Bagaimana proses untuk high pressure? Untuk high pressure atau tekanan tinggi, air akan dialirkan ke HRSG, kemudian akan dipisahkan antara air dan uap di dalam HP steam drum. Uap yang dihasilkan akan dialirkan menuju tubing primary superheater, sehingga uap akan memiliki tekanan dan suhu yang tinggi. Uap superheater itu akan digunakan untuk memutar turbin uap tekanan tinggi atau HP turbin. Bagaimana proses untuk intermediate pressure atau tekanan menengah? Untuk intermediate pressure atau tekanan menengah, air dari feed water pump akan dialirkan ke HRSG, kemudian akan dipisahkan antara air dan uap dalam IP steam drum. Uap yang dihasilkan akan dialirkan melalui tubing reheater. Kemudian, uap dari reheater ini digabungkan dengan uap keluaran dari HP turbin. Kemudian, dipanaskan kembali dalam tubing secondary superheater, sehingga uap yang memiliki tekanan atau suhu yang menengah akan digunakan untuk memutar turbin uap tekanan menengah atau IP turbin. Bagaimana proses untuk low pressure atau tekanan rendah? Untuk low pressure atau tekanan rendah, air dari feed water pump akan dialirkan ke HRSG dalam tubing evaporator. Kemudian, akan dipisahkan antara air dan uap dalam LP steam drum. Uap yang dihasilkan akan digabungkan dengan uap keluaran dari IP turbin. Kemudian, uap ini akan digunakan untuk memutar turbin uap tekanan rendah atau LP turbin. Kenapa LP turbin bentuknya dibuat simetris? Tekanan uap yang masuk ke turbin memiliki gaya dorong ke arah aksial, sehingga untuk mengimbangi gaya tersebut, maka turbin dibuat simetris dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, uap keluaran LP turbin ini akan didinginkan menggunakan air laut di dalam kondenser, sehingga uap akan menjadi air kembali dan akan disirkulasikan kembali menjadi feed water. Kembali ke turbin, HP turbin, IP turbin, dan LP turbin akan memutar generator, sehingga generator akan menghasilkan listrik. Listrik dari generator turbin uap ini dan generator turbin gas tadi akan ditingkatkan tegangan voltasenya melalui trafo. Kenapa harus dinaikkan tegangannya? Energi listrik yang dihasilkan pembangkit ini sangat besar. Energi listrik tersebut harus dialirkan melalui jaringan transmisi yang sangat panjang sebelum didistribusikan ke daerah-daerah. Karena jaringan listrik tersebut sangat panjang, sehingga hambatannya juga akan sangat besar. Apabila arus listrik yang dialiri cukup besar, maka akan banyak energi yang akan terbuang menjadi energi panas, sehingga arus listrik dibuat sekecil mungkin. Cara menurunkan arus listrik yaitu dengan cara menaikkan voltase atau tegangannya. Selanjutnya, listrik tegangan tinggi ini akan disalurkan atau disinkronisasi dengan jaringan listrik transmisi. Mana yang lebih besar dalam menghasilkan daya listrik? Apakah PLTG atau PLTGU? Berikut adalah ilustrasi perbandingan efisiensi antara PLTG dan PLTGU. Pada saat pengoperasian PLTG atau open cycle, maka energi dari bahan bakar yang akan dimanfaatkan adalah 31%. Sisanya sebesar 69% energi akan terbuang bersama exhaust gas atau gas buang. Dan karena adanya energi yang berubah menjadi energi panas, pada generator atau peralatan lainnya, maka hanya 29% yang menjadi energi listrik. Apabila gas buang atau exhaust gas digunakan kembali untuk memanaskan air di HRSG, maka dari 69% energi, hanya 45% energi panas yang dapat dimanfaatkan. Selebihnya akan terbuang menjadi gas buang sebesar 24%.
Nah, apabila 45% energi ini dimanfaatkan untuk memutar turbin uap, maka hanya 14% yang dapat dirubah menjadi energi listrik. Sisanya adalah berupa energi panas yang terbuang di kondenser. Apabila tadi efisiensi PLTG adalah sebesar 29%, maka efisiensi PLTGU merupakan gabungan efisiensi turbin gas dan turbin uap, yaitu 43%. Jadi, terjawab bahwa PLTGU memiliki efisiensi lebih besar daripada PLTG, sehingga daya listrik yang dihasilkan juga akan besar. Demikian sharing saya kali ini. Untuk mendapatkan update sharing saya, silakan subscribe pada link yang tersedia, atau jika ada komentar atau diskusi, silakan komen pada video ini. Dan terima kasih, semoga bermanfaat.